Selamat datang teman-teman. Kami dari kelompok 1 sub 2 Angkatan 34 Latsar CPNS BMKG. Kali ini kita akan membahas tentang pahlawan nasional, tokoh besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sedikit dari nilai-nilai berakhlak yang ada pada diri Insinyur Soekarno. Perlu diketahui, berakhlak sendiri yaitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya. Oke, mungkin langsung saja kita tanyakan ke teman-teman, apa sih nilai berakhlak yang unggul dari diri Insinyur Soekarno, mulai dari Hafiz terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya telah diberikan kesempatannya. Nilai harmonis yang dapat kita ambil dari Bapak Proklamator, yakni Bapak Insinyur Soekarno adalah toleransinya terhadap umat beragama. Saat Bung Karno membangun Masjid Istiqlal, beliau menyampaikan pesan toleransi yang sangat kental dalam pembangunan Istiqlal. Pesan itu ditanamkan sejak penentuan lokasi pembangunan Istiqlal. Bung Karno memilih kawasan lapangan Banteng dan bukannya Jalan Tamrin seperti yang diusulkan Bung Hatta. Lokasi ini sengaja dipilih karena berhadapan langsung dengan gereja katedral yang sudah berdiri lebih dulu. Dengan ini Bung Karno menitipkan pesan penuh toleransi dan persatuan agar bangsa Indonesia menghargai satu sama lain yang artinya walaupun berbeda prinsip, suku maupun ras, tetapi tetap satu juga. Yang mana ini tercatat pada Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu nilai yang dapat saya ambil dari Bapak Insinyur Soekarno mengenai nilai keharmonisannya. Terima kasih. Baik, kalau menurut Mas Reza, nilai unggul apa yang ada pada diri Insinyur Soekarno? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya dari segi nilai akuntabel, Presiden Soekarno menunjukkan sikap yang bertanggung jawab serta integritas terhadap tugas dan amanat yang diembannya. Seperti contoh pada peristiwa Rengas Dengklok ketika Presiden Soekarno mempersiapkan usaha kemerdekaan Indonesia pada saat golongan muda mendesak Presiden Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Beliau menyanggupi karena itu merupakan tugas dari seorang presiden dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, menurut saya dari segi nilai kompeten, Presiden Soekarno memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa seperti dalam berdiplomasi, visioner, dan dalam hubungan internasional yang membuat Indonesia disegani dalam kancah politik internasional. Hal tersebut yang memiliki pengaruh terhadap tumbuhnya nasionalisme rakyat Indonesia, sehingga mengantarkan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Mungkin dua nilai tersebut yang dapat saya ambil dari karakter Presiden Insinyur Soekarno. Wah, luar biasa. Kalau dari Mas Gilang gimana? Baik, mohon izin kalau dari saya, Bapak Insinyur Soekarno itu cukup unggul di dua nilai yaitu adaptif dan kolaboratif. Dalam nilai adaptif adaptif sendiri, Insinyur Soekarno itu memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, di mana beliau ini merupakan orator ulung yang mampu berbicara dengan sangat meyakinkan. Kemampuannya dalam berkomunikasi, membantu dan memotivasi juga sangat menginspirasi jutaan orang Indonesia untuk bersatu dan berjuang untuk kemerdekaan. Kemudian selain itu ada keunggulannya di nilai kolaboratif, di mana Insinyur Soekarno ini memiliki perilaku kerjasama dengan berbagai kelompok, ini membuatnya unggul dalam nilai kolaboratif, di mana Insinyur Soekarno ini sangat memahami pentingnya bersatu dengan berbagai kelompok politik dan sosial dalam perjuangan kemerdekaan. Dia juga bekerja sama dengan partai-partai politik, kelompok pergerakan nasional, dan berbagai tokoh untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia. Kalau dari Mas Ekaren gimana? Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Menurut saya dari segi yang bisa saya dapat dari Insinyur Soekarno adalah sifat loyalnya, loyal terhadap negara. Tidak sedikit kalangan di tanah air yang menyatakan atau mengakui bahwa Bung Karno adalah bapak nasionalisme Indonesia. Tentu saja ini bisa kita lihat dari semua predikat, semua penghormatan, penghargaan terhadap Insinyur Soekarno. Bahkan dalam catatan sejarah, Insinyur Soekarno ini sering dinyatakan sebagai pencipta arus utama yang membentuk
karakter dasar tentang loyalitas dan nasionalisme Indonesia. Bisa kita lihat dari bagaimana komitmennya terhadap Indonesia, dedikasinya, kontribusinya. Kontribusi ini sangat banyak sekali yang telah diberikan Insinyur Soekarno kepada Indonesia. Nasionalismenya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan dia mengabdikan dirinya dari muda sampai akhir hayatnya. Dia juga sosok yang memegang teguh ideologi Pancasila, setia terhadap NKRI, dan selalu menjaga nama baik bangsa dan negara sampai Indonesia dikenal banyak bangsa. Itu, terima kasih. Nah, yang terakhir nih dari Mas Algi, gimana pendapatnya? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mengambil sifat Soekarno yang berorientasi pelayanan, di mana ada patriotisme. Soekarno adalah seorang patriot yang sejati, yang sangat mencintai Indonesia. Pelayanan yang berorientasi pada tokoh Soekarno harus mencerminkan rasa cinta dan komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua yaitu ada merakyat. Soekarno selalu mendekatkan diri pada rakyat Indonesia. Pelayanan yang berorientasi pada tokoh Soekarno harus memastikan bahwa kebijakan dan program dilaksanakan memperhatikan kepentingan rakyat dan negara. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan visioner, di mana Soekarno ini dikenal sebagai pemimpin yang memiliki visi yang besar untuk Indonesia. Pelayanan yang berorientasi pada tokoh Soekarno harus diilhami oleh visi yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya pendapat-pendapat dari teman-teman ini dan pendapatnya beda-beda. Mungkin sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.